Hei, Saudari Kirana. Untung lukanya tidak robek, tapi setidaknya Bapak harus istirahat 5 hari. Komandan Bima, saya lihat puskesmasnya runtuh, syukurlah, Anda dan Dokter Kirana tidak apa-apa. Apa saya datang di saat yang tidak tepat? Tidak, Anda datang di saat yang sangat tepat. Saudara Gilang, rekan, seperjuangan Anda membutuhkan antibiotik khusus. Di desa tidak ada, saya harus merepotkan Anda untuk pergi ke kabupaten. Obat apa? Biar saya beli sekarang. Tunggu, seorang dokter desa kenapa bisa mengerti bahasa Inggris? Bicaranya juga sangat fasih. Saudari Kirana, obat ini barang impor, bagaimana cara pakainya? Ini untuk sistem saluran kemih, bisa diminum sebagai antibiotik atau dioleskan di luar kulit. Di dalam hati Bima, perawat wanita ini bahasa Inggrisnya sangat lancar, dia juga tahu obat impor. Mungkinkah dia mata-mata? Aku harus lebih mengawasinya. Dengan obat ini, lukanya akan sembuh dalam seminggu. Terima kasih banyak, terima kasih ya, terima kasih, ambillah, terimalah ini dari kami. Ini tanda terima kasih kami, benar sekali, terima kasih. Sedang melihat apa? Komandan Bima mencari Saudari Kirana, ya? Kirana kemarin sudah pergi ke kota, dia membawa kedua anaknya ke rumah sakit untuk berobat. Di dalam hati Bima, Saudari Kirana meski tahu bahasa Inggris, belum tentu dia mata-mata. Mungkin kita saja yang terlalu banyak berpikir. Ayo pergi, Pak Kades. Terima kasih atas bantuannya. Kami pamit ya. Jaga diri baik-baik, kawan. Gaji dokter desa sekarang tidak cukup untuk membeli obat Nini. Untung saja Bi Darmi membantuku mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, ART. Permisi, Pak. Kamu datang ke rumah Komandan Divisi Taruna untuk bekerja sebagai ART? Ya? Iya, benar. Mari ikut saya. Baik, ayo. Ini rumah Komandan Divisi Taruna. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Paman. Wah, Ibu, tempat ini indah sekali. Ibu, apa nanti kita akan tinggal di sini? Kalau nanti Ibu bisa bekerja tetap di sini, siapa tahu Ani dan Nini juga bisa sekolah di sini. Benarkah? Bisa sekolah di sini? Hore, asyik. Kamu Saudari Kirana yang dikenalkan oleh Bidarmi, saya istri Komandan Taruna. Selamat pagi, Nyonya, saya Kirana Bulan. Ini kedua putri saya, Ani dan Nini. Ayo, beri salam pada Nyonya. Halo, Nak. Panggil saja Eyang. Terima kasih, Eyang. Anak-anakmu manis sekali. Saudari Kirana, kondisi keluargamu sudah diceritakan oleh Bidarmi kepadaku. Kita coba masa percobaan 1 bulan. Dulu, kalau cocok kamu bisa bekerja tetap di sini. Baik, Nyonya. Ibu tenang saja, saya akan bekerja dengan rajin. Namaku Ratna, panggil saja Ibu Ratna. Baik, Ibu Ratna. Mari kuantar kalian ke dalam rumah. Baik. Ayo anak-anak, kamar ini aslinya ruang kerja, nanti dirapikan saja untuk tempat tidurmu dan anak-anak. Baik. Kalau kamar yang di ujung sana itu kamar putra keempatku, dia tidak suka orang lain menyentuh barang-barangnya. Nanti kamu tidak perlu masuk ke sana untuk bersih-bersih. Baik, Ibu Ratna, saya mengerti. Bagus, ayo ke depan. Ibu punya 5 anak laki-laki, hanya si anak keempat yang tinggal di rumah, namanya Bima Taruna. Dia seorang komandan resimen. Di dalam hati, Kirana, Bima Taruna, itu kan nama prajurit yang kutemui di desa Margahayu. Apa? Hanya kebetulan namanya sama? Beberapa hari ini dia sedang bertugas. Mungkin, hari ini dia pulang. Ibu, aku pulang. Komandan Bima, halo, Paman Bima. Kamu dan ART baru kita, Saudari Kirana, sudah saling kenal? Ah, Ibu Ratna, dulu waktu di desa Margahayu saya pernah mengobati luka Komandan Bima. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu saya ke dapur dulu untuk memasak, silakan kalian mengobrol. Ibu, kenapa dia ada di rumah kita? Nenekmu kan lumpuh separuh badan. Ibu, mencari ART yang punya kemampuan medis untuk merawat nenek. Awalnya ibu juga tidak terlalu berharap, tapi ternyata Bidarmi merekomendasikan Kirana. Bidarmi sangat tahu latar belakang Kirana, makanya ibu memintanya datang untuk masa percobaan 1 bulan. Ibu Ratna, mari makan. Ya, Pak Taruna, ayo makan. Ayo. Wah, makanan hari ini kelihatannya enak sekali. Wah, Ibu Ratna, hidangan hari ini sangat mewah. Duduklah, Pak Taruna, Ibu Ratna, Saudari Kirana. Ini Pak Taruna, suami Ibu. Halo Pak, meja makan ini, Kirana yang masak semua? Iya, pantas saja. Kelihatannya bukan masakan Ibu. Bima, ambilkan kursi untuk Kirana. Ayo ke sini. Biar saya saja, terima kasih. Cukup, terima kasih. Ayo makan, benar, ayo cepat makan. Komandan Bima, makanlah pelan-pelan, kalau terlalu cepat nanti lambungmu sakit. Saudari Kirana, saya tahu,
di rumah saya ada cukup nasi untukmu, makanlah yang kenyang, jangan sungkan, Bima benar. Saudari Kirana, badanmu kurus begini, makanlah yang banyak. Terima kasih ibu, makanlah. Ibu sudah bilang, ruang kerja sudah dirapikan, mulai sekarang Kirana dan kedua putrinya akan tidur di sana. Bapak ingat soal penyusup asing yang pernah aku bahas dengan Bapak? Kenapa membahas itu lagi? Luka yang aku dapat di Desa Margahayu bukan kecelakaan biasa. Ada orang yang datang ke lokasi dan menyabotase. Targetnya sangat jelas, mengincarku. Begitukah? Jadi kamu curiga ada mata-mata yang menyusup di barisan kita? Pak, mata-mata itu biasanya punya ciri-ciri seperti apa? Tidak, ada yang spesifik, mereka sangat pintar menyamar. Biasanya mereka akan menggunakan alasan pekerjaan, bahkan berpura-pura menjadi tetangga yang suka menolong untuk mendekati target. Benar, tadi ibu bilang saudari Kirana pernah merawatku di Desa Margahayu, lalu beberapa hari kemudian dia sudah datang ke rumah kita sebagai ART. Bukankah ini terlalu kebetulan? Jadi aku curiga, jangan-jangan ini jebakan berantai, gagal menyingkirkanku di tambang, lalu mereka menempatkan orang di dekatku. Berhati-hati itu memang perlu. Kamu, seorang prajurit, harus bertanggung jawab pada negara, waspada itu benar, tapi kita tidak bisa asal menuduh orang. Nanti kita cari kesempatan untuk menguji. Kirana, Komandan Bima, saudari Kirana, kamu datang di saat yang tepat, kamarnya sudah selesai dibereskan, agak sederhana, semoga kamu tidak keberatan. Ini sudah sangat bagus, terima kasih semuanya. Saudari Kirana, saya perhatikan kemana pun kamu pergi selalu membawa Ani dan Nini. Waktu di Desa Margahayu juga tidak terlihat ada yang menjaga mereka. Maaf kalau saya lancang bertanya, suami Anda bekerja sebagai apa? Saudari Kirana, saya tidak bermaksud lain. Kalau suami Anda butuh pekerjaan, saya bisa bantu tanyakan. Siapa tahu ada pekerjaan yang cocok. Benar, saudari Kirana. Iya, apa suamimu mau ikut denganmu ke asrama? Tentara, terima kasih atas kebaikan Komandan Divisi dan Komandan Bima. Tapi, tidak perlu Pak. Suami saya belum lama menikah sudah gugur. Maafkan saya, seharusnya saya tidak bertanya soal ini. Tidak apa-apa, lagi pula saya sudah terbiasa merawat dua anak sendirian. Pak Taruna, Komandan Bima, jika kalian berdua mempercayai saya, beberapa hari lagi saya bisa melakukan akupunktur untuk nenek. Kalau begitu terima kasih sebelumnya. Ini sudah jadi tugas saya. Sepertinya kita sudah salah paham pada saudari Kirana. Suaminya adalah seorang pahlawan yang gugur, bagaimana mungkin dia seorang mata-mata? Aku yang terlalu berhati-hati. Berhati-hati itu bagus. Oh ya, anak keempat, ibumu bilang, saudari Kirana pernah menjahit lukamu di Desa Margahayu. Memangnya lukamu parah? Apa itu akan berpengaruh? Hanya dijahit beberapa belas jahitan. Apa, separah itu? Nak, kamu tidak boleh sampai tidak punya keturunan. Kamu dan istrimu, Siti, Buntal, belum punya anak kan? Iya, Bapak, ini masalah serius Pak. Cepat, mandi dan tidur, seumur hidup ini aku dan Siti Buntal tidak akan punya anak. Aku akan mendengarkan Bapak. Tertawa, Ibu Ratna, nenek sudah lumpuh berapa lama? Mungkin sekitar setengah tahun. Dia tidak punya penyakit bawaan lain, hanya berbaring dan tidak bisa bangun. Baik, nanti saya bantu rawat nenek. Ya, cucuku, terima kasih ya. Sama-sama nenek. Ani, Nini, kalian temani Eyang Buyut sebentar ya. Ibu mau keluar beres-beres. Baik Bu. Eyang Buyut, tenaga pijatannya segini sudah pas? Sudah cukup? Bagus, cukup. Kalau di bagian ini, nyaman tidak, Eyang? Biar ku pijat bagian ini ya. Ratna, iya Bu, coba kamu lihat, tatapan mata kedua anak ini mirip dengan Bima waktu kecil tidak? Hah, aduh, ibu ini pasti sudah sangat mendambakan cucu, perempuan. Kalau keluarga kita punya cucu semanis ini, aku yang pertama kali bersorak gembira. Tapi sejujurnya, kedua anak ini memang mirip Bima waktu kecil. Komandan Bima, lukanya sudah membaik? Apa perlu saya periksa? Apa ada infeksi? Tidak ada infeksi kok. Saudari Kirana, saya kembali ke kamar dulu. Kamu istirahatlah lebih awal. Besok kalian berdua harus berterima kasih pada Paman Bima ya. Mengerti? Mengerti Bu. Selimut ini Paman Bima yang memasangkan sarungnya. Ibu, apa ayah juga seorang tentara seperti Paman Bima? Berarti ayah dulu pernah bertugas di sini ya? Ayah kalian dulu bertugas di Komando Militer Surabaya, bukan di Bandung. Meski dulu ayah bertugas di mana pun, ayah akan selalu mengawasi Ani dan Nini dari atas sana, dan selalu melindungi kalian. Sudahlah, ayo tidur. Di dalam hati Kirana, koneksi Komandan Taruna pasti sangat luas. Besok aku akan bertanya padanya,
Siapa tahu dia tahu bagaimana ayahnya Ani dan Nini gugur. Keesokan harinya, Saudari Kirana bangun pagi sekali. Ibu Ratna, kebetulan Ibu ada di sini. Saya ingin bertanya sedikit, apakah Komandan Bima, Nenek, dan Komandan Taruna punya pantangan makanan atau hobi tertentu agar saya bisa menyesuaikan? Sebenarnya tidak ada pantangan khusus. Hanya saja Bima alergi kacang tanah. Nanti masakanmu jangan dikasih kacang ya. Baik, alergi kacang tanah? Iya, kebetulan sekali ya. Ani dan Nini juga alergi kacang tanah. Ibu, Ratna, anak-anak saya sejak kecil alergi kacang karena faktor keturunan. Ibu, tenang saja. Nanti kalau saya masak tidak akan pakai kacang. Baguslah kalau begitu. Ibu Ratna silakan keluar dulu, tunggu sampai matang saja. Silakan. Di dalam hati Kirana juga alergi kacang. Pak Taruna. Hah, ada apa Bu? Aku sedang menulis kaligrafi, nih. Bapak sadar tidak kebetulan ini, anak perempuannya Saudari Kirana juga, alergi kacang tanah sejak lahir, sama seperti si Bima. Oh ya, Ibu kan selalu suka anak perempuan. Sepertinya keluarga Taruna dengan dua gadis kecil ini sangat berjodoh. Mulai sekarang, Bapak anggap saja Ani dan Nini seperti cucu, perempuan kandung kita sendiri. Benar juga, sejak pertama kali melihat Ani dan Nini, aku sudah suka pada mereka. Pak, bagaimana kalau kita uruskan kartu keluarga kakak kota untuk mereka berdua, supaya nanti gampang sekolah? Ide bagus itu, tapi kita harus bicarakan dulu dengan Kirana. Ibu, ayo makan apel. Ibu tidak makan, sana main lagi. Halo, Paman, Bima, ayo pergi. Saudari Kirana, ini perlengkapan mandi yang ibuku suruh berikan padamu. Komandan Bima, terima kasih banyak. Tolong sampaikan juga pada Ibu Ratna. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih pada keluarga Anda. Oh ya, Komandan Bima, saya dengar dari Ibu Ratna Anda sudah menikah. Kok saya tidak pernah melihat istri Anda? Saudari Kirana, ini kedua kalinya Anda bertanya tentang pernikahan saya. Pipa air saya rusak, biar saya kerjakan, biar aku saja. Hei, anak keempat, lukamu kan belum sembuh. Biar Kirana yang lihat. Tidak, apa-apa, ini cuma agak infeksi. Ibu Ratna, nanti setelah selesai memperbaiki pipa, saya akan memeriksa luka Komandan Bima. Saudari Kirana, tidak usah, terima kasih. Besok saya akan ke rumah sakit militer. Biarkan saja Kirana yang memeriksanya untukmu. Benar, karet seilnya rusak. Saudari Kirana, tolong, ambilkan gunting di bawah. Hah? Baik, Ibu, sedang apa? Komandan Bima, maafkan saya. Komandan Bima, saya tidak apa-apa. Komandan Bima, bagian itu sudah infeksi, nanti saya bantu bersihkan lukanya ya. Saudari Kirana, tidak perlu. Besok saya ke rumah sakit militer saja. Komandan Bima, biar saya yang periksa. Tunggu, saya periksa dulu, Komandan Bima. Aduh, pinggangku sakit. Kenapa aku bermimpi Siti Buntal berubah jadi Saudari Kirana? Ya, hari ini tanggal 11 November 1974. Kami persembahkan lagu pagi untuk Anda, semua. Suara radio, Komandan Bima, kenapa pagi-pagi sekali sudah mencuci? Spray, Komandan Bima, cucilah. Saya mau pergi masak dulu. Bima, ada urusan mendesak. Bima, ada apa? Telegram darurat dari Desa Sukawangi. Istrimu, Siti Buntal, kena masalah. Saudari Kirana, Ibu Ratna, makan siang sebentar lagi siap. Tunggu sebentar, ya, Saudari Kirana, Ibu bukan mau bahas itu. Ibu mau membicarakan satu hal. Ibu dan Pak Taruna sudah berunding, kami ingin memindahkan kakak Ani dan Nini ke kota. Pindah kakak ke kota? Iya. Ibu Ratna, urusan ini sangat sulit. Ibu dan Komandan Taruna sudah terlalu baik pada kami. Bagaimana kalau tidak usah saja? Saya tidak mau merepotkan. Tidak repot kok. Pak Taruna punya kenalan di kantor catatan sipil. Hanya butuh satu patah kata. Lagi pula kalau punya kakak kota, anak-anak akan lebih mudah masuk sekolah. Ibu Ratna, kalau begitu putuskan saja begitu. Saya akan siapkan surat-surat anak-anak. Sudah diputuskan ya? Baiklah, kata Ibu Ratna memang benar. Dengan kakak kota anak-anak lebih mudah sekolah daripada di desa. Tapi kakak Ani dan Nini masih di Desa Sukawangi, sepertinya aku harus pulang kampung dulu. Ambil surat-surat lalu kembali ke Bandung. Harusnya masih sempat beritahu Ibu Ratna malam harinya. Bima, Siti Buntal kena masalah. Telegram darurat dari Desa Sukawangi. Istrimu kena masalah. Siti Buntal. Bikin masalah apa lagi dia? Dia bikin masalah besar. Mencuri uang warga Rp80.000. Telegram dari kepala desa, bilang, kalau Siti Buntal tidak mengembalikan uangnya, dia akan dipenjara. Bima, sudah berapa kali? Kali ini kamu jangan beresin masalahnya lagi.
Dia tahu ada kamu yang melindunginya, nanti dia bisa bikin masalah lebih besar. Menurutku, kali ini tolak saja tegas-tegas, lalu ajukan surat cerai ke kesatuan. Selama beberapa tahun ini, uang ganti rugi untuk ulah Siti Buntal sudah tak terhitung. Kali ini jangan biarkan dia terus merugikanmu. Aku harus kembali ke desa Sukawangi untuk menyelidiki masalah ini. Setelah selesai kurus, aku akan menceraikannya. Kereta dari Bandung menuju desa Sukawangi akan ditutup dalam 10 menit. Saudara yang belum diperiksa tiketnya, harap segera naik ke kereta sebelah sana. Terima kasih, permisi, saudara, maaf saya terlambat, apa masih bisa naik kereta? Cepat naik, baik, kereta segera berangkat. Harap duduk dengan tenang. Di dalam hati Bima, aku pasti salah dengar. Mana mungkin ada suara Saudari Kirana di sini? Perhatian para penumpang, selamat datang di kereta jurusan Semarang ke Bandung. Kereta tiba di stasiun tujuan. Ayo turun, sudah sampai. Jalan, jalan. Komandan Bima datang ke desa Sukawangi untuk bertugas lagi. Ya? Bukan Bi, Lilis. Saya datang untuk menjenguk Siti Buntal. Siti Buntal? Siti Buntal kan? Sudah mati. Komandan Bima tidak tahu? Mati? Iya. Bibi bercanda? Ya, ngapain Bibi bercanda denganmu? Kalau tidak percaya, tanya saja sama mertuamu. Itu dia lagi mencangkul tanah di sana. Coba tanya ke sana. Ibu, di mana Siti Buntal? Aku dengar dari Bi Lilis dia sudah mati. Di sisi lain desa. Akhirnya aku pulang. Untung saja ibu tidak ada di rumah, aku bisa ambil kakak anak-anak lalu pergi. Kembali ke Bima dan mertuanya. Di mana Siti Buntal? Aku dengar dari Bi Lilis dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Kemarin aku baru terima telegram dari Kades kalau dia mencuri 80.000 rupiah. Siti Buntal. Anak itu. Dia mencuri uang lalu jatuh ke sungai. Tenggelam. Mati. Ibu bilang dia mati? Kapan pemakamannya? Sudah dikubur? Sudah, diadakan, sudah dikubur. Siti Buntal jatuh ke sungai dan tenggelam, tapi ibu tidak kirim telegram padaku. Sudah dikubur tapi tidak menungguku pulang, sepertinya ibu tidak mau jujur. Bima, Siti Buntal matinya di luar. Lagi pula, dia kan tidak pernah pulang. Ibu bohong, kalau ibu tidak mau bicara, aku akan menyelidikinya sendiri. Kalau aku temukan ada yang tidak beres, ibu tidak akan bisa lari. Siti Buntal belum mati. Ibu yang mengusirnya. Menantu. Ibu tidak tahu apa-apa. Si Buntal itu makannya banyak. Ibu benar-benar tidak sanggup memeliharanya. Ibu tahu tidak, mengusir Siti Buntal sampai dia hidup tak tentu, arah itu tindakan kriminal. Hah? Aku tidak akan perhitungan dengan ibu sekarang. Aku harus temukan dia dulu. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan melepaskan ibu. Bima, kakakmu menyuruhku bertanya, kamu ke desa Sukawangi menengok istrimu, kan? Kenapa tidak membawanya pulang? Komandan Bima, istri Anda juga, orang desa Sukawangi, Saudari Kirana, di mana istri saya berada bukan urusanmu. Bianti, saya pulang dulu. Bima ini. Saudari Kirana, kamu tidak tahu ya, kalau istri Bima itu orang desa Sukawangi? Saya baru bekerja di rumah Komandan Taruna, tidak enak menanyakan hal-hal seperti itu. Saudari Kirana, aneh tidak, menurutmu? Bima dan istrinya sudah menikah bertahun-tahun, tapi tidak pernah sekalipun istrinya datang ke asrama kesatuan. Jangan-jangan hubungan mereka tidak harmonis? Bianti, saya kurang tahu soal itu. Saya harus kembali merawat nenek. Permisi, apa? Siti Buntal hilang? Terus bagaimana? Kalau hilang, bagaimana kamu mau menceraikannya? Ibu, sekarang yang terpenting itu mencarinya dulu. Benar. Tapi Bima, kalau kamu sudah menemukannya, kamu tetap harus menceraikannya. Saudari Kirana itu tidak hanya cekatan, tapi juga sangat perhatian. Ibu, nenek tidak boleh kaget, jangan beritahu nenek soal Siti Buntal. Tenang saja, ibu sudah bilang pada nenek kalau kamu dapat istri yang cantik dan rajin. Cucu keempatku, kapan kamu akan membawa istrimu ke sini? Istriku sedang di Komando Militer Surabaya, memegang posisi penting, jadi belum bisa pergi. Kalau bisa, aku pasti sudah membawanya untuk berbakti pada nenek. Bagaimana perkembangan pemulihan nenek? Nenek, setelah dipijat beberapa kali, lagi dikombinasikan dengan akupunktur, tidak lama lagi urat-uratnya akan lancar kembali, tapi mungkin akan sedikit sakit. Nenek tahan sedikit ya. Ternyata, Saudari Kirana paham pengobatan tradisional ya. Boleh tahu Saudari Kirana berguru pada siapa? Saya tidak pernah berguru resmi. Keluarga saya memang keluarga tabib. Tahun 50-an saya dibesarkan di desa, belajar pengobatan dari orang tua, tapi sekarang mereka sudah tiada. Di dalam hati Bima, seorang wanita pedesaan yang tidak pernah sekolah,
masa benar-benar belajar pengobatan sendiri dan sangat mahir, bahkan tahu bahasa Inggris? Oh, rupanya begitu. Kalau begitu, merepotkan saudari Kirana untuk merawat nenek. Sama-sama. Ya sudah nenek, saya kembali ke kesatuan dulu, nanti malam saya jenguk nenek lagi. Pergilah, Kirana. Iya nek, istri cucu keempatku, juga hebat. Hebat seperti kamu. Sayangnya mereka sudah bertahun-tahun menikah belum punya anak. Nenek, soal anak tidak bisa buru-buru. Nanti kalau sudah saatnya pasti ada. Nini, kamu kenapa? Nini, adik kenapa? Nini asmanya kambuh. Ani, cepat ambilkan obat adik. Baik, Nini, ayo bangun, duduk. Saudari Kirana, Ani, ambil obat apa untuk Nini? Apa itu efektif? Bagaimana kalau panggil Bima untuk antar Nini ke rumah sakit? Ibu Ratna, tidak apa-apa. Setelah Nini minum obat, kalau tidak membaik baru kita ke rumah sakit. Ibu, ini obat Nini, ayo, hirup. Ibu, aku sudah tidak apa-apa, ibu jangan khawatir. Saudari Kirana, Nini punya asma, Ibu Ratna, asma Nini itu bawaan lahir. Tidak menular kok. Ibu, jangan usir kami pergi, ya. Nyonya, tolong jangan usir kami, penyakit Nini tidak menular. Kalian ini mikir apa? Ibu dan Eyang sangat menyukai kalian. Kami ingin kalian tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tenang saja, gaji akan kubayar tepat waktu. Ibu Ratna, kami sudah menganggap tempat ini seperti rumah sendiri. Jangan terlalu sungkan. Ibu Ratna bisa menemukan ART sepertimu adalah berkah buat ibu. Halo, Kek, anak pintar. Pak Taruna, kesini, sebentar. Ada yang mau ku bilang. Ya? Ani punya alergi kacang tanah seperti Bima dan aku. Sudah ku bilang kan? Iya, sudah. Bapak lihat, di dunia ini, kenapa ada kebetulan seperti itu? Ada yang lebih kebetulan lagi. Nini juga mengidap penyakit turunan keluarga kita. Asma Nini kambuh, obat yang dia minum, sama persis dengan yang Bapak pakai. Coba Bapak pikir, kenapa kedua anak ini mengidap penyakit turunan keluarga kita? Itu memang agak kebetulan. Perhatikan baik-baik, sifat cerdik Ani persis Bima, mata Nini juga mirip sekali dengan Bima saat kecil. Kalau ibu bilang begitu, memang mirip sih. Semakin kulihat semakin mirip. Pak Taruna, menurut Bapak jangan-jangan mereka berdua itu, sudah, ibu jangan berkhayal. Bima kita itu orangnya jujur, tidak mungkin berbuat macam-macam di luar. Kedua anak itu tidak mungkin anak Bima. Terus kenapa Ani alergi kacang tanah dan Nini kena asma? Dua penyakit, ini kan penyakit turunan keluarga Taruna. Mungkin cuma kebetulan saja. Dunia, ini luas, kejadian aneh banyak sekali. Ini menunjukkan dua anak kecil itu punya ikatan jodoh dengan keluarga Taruna. Ani, ya, ibu. Ani, tolong belikan ibu kecap, ya. Ibu mau masak semur daging. Nih, baik, pegang hati-hati ya. Baik bu, Kirana, cepat keluar. Ani dipukuli, anak nakal. Berani-beraninya kamu mencuri uang ya? Lepaskan aku. Dasar orang jahat, aku tidak mencuri. Semuanya, sini lihat. Anak haram ini mencuri uang, malah menggigit orang. Apa tidak ada hukum di sini, Ani? Kamu tidak apa-apa? Bocah ini mencuri uang, malah menggigit orang. Apa tidak ada hukum di sini? Siapa yang bilang begitu? Ani, kamu tidak apa-apa, nak. Ibu, aku benar-benar tidak mencuri. Ibu tahu, beritahu ibu, selain luka ini, nenek sihir itu mukul di mana lagi? Ibu, aku, kalau berkelahi tidak pernah mau rugi. Dia juga tidak menang dariku, kok. Ani, kamu tidak apa-apa. Eyang, aku tidak apa-apa. Ibu Parmi, Anda kan orang dewasa. Kenapa main tangan sama anak sekecil Ani? Anda memukulnya sampai jadi begini? Ayo ikut saya ke kantor kelurahan, cepat. Janda yang melahirkan anak haram ini. Dia mencuri uang malah mendorongku sampai pinggangku patah. Aku tidak mau ke kelurahan, kamu ganti rugi uangku. Punya ibu seperti itu, pantas saja. Anaknya mencuri, anak janda, memang tidak dididik. Tampangnya saja, janda gatal, pasti di rumah cuma menggoda pria di keluarga Taruna kan? Kalian berdua, jaga ucapan kalian. Lihat tuh, prianya juga datang. Suami dari saudari Kirana, gugur demi negara, dia adalah pahlawan revolusi. Hari ini kalian berkumpul, menghina keluarga pahlawan dengan sebutan janda gatal. Berani menyebut anak pahlawan sebagai anak haram. Kalian benar-benar fitnah keji. Saya akan laporkan ini ke biro politik, biar saya lihat apakah keluarga pahlawan pantas dihina atau kalian yang pantas dihukum. Ayo pergi, ayo pergi. Terima kasih, Komandan Bima. Tolong jaga Ani sebentar. Ani tidak boleh dituduh tanpa alasan. Anda menuduh anak saya mencuri uang Anda, lalu berpura-pura patah pinggang untuk memeras uang, kan?
Apa maksudmu fitnah? Dia mencuri uang 200 rupiah milikku, terus mendorongku sampai pinggangku patah. Kakinya juga patah. Hei, kamu bawa, apa itu? Katanya pinggangmu patah. Hah? Kenapa bisa berdiri melompat-lompat? Begitu. Anda bilang Ani mencuri uang Anda, yaitu uang 200 rupiah yang jatuh di tanah ini, kan? Baik. Anda bilang ini uang Anda? Lalu apa ciri-ciri uang ini? Uang 200 rupiah, apa ciri-cirinya? Uang kan bentuknya sama semua. Ini adalah uang belanja yang diberikan Ibu Ratna. Di bagian belakang, di bawah tulisan Bank Indonesia, ada garis samar yang saya gambar. Uang ini milik Ibu Ratna. Bianti, tolong periksakan apa benar ada? Biar Bibi lihat. Lihat ini, di bawah tulisan. Ini memang ada garis lurus yang samar. Benar kan? Benar juga. Ada beneran. Betul itu. Lihat kan? Ibu Parmi, Anda harus minta maaf pada Ani dan Kirana. Selain itu, Anda harus menulis surat pernyataan bersalah. Tidak hanya itu, Anda harus ganti rugi biaya pengobatan anak saya, dan biaya vitamin minimal 1.000 rupiah. Cuma 200 rupiah, kenapa aku harus ganti 1.000 rupiah? Kenapa, Ibu Parmi, kalau Anda tidak mau ganti, kami akan lapor polisi dan menyerahkan Anda ke pihak berwajib. Hah? Ku kembalikan, puas? Tunggu, belum selesai. Sekarang, minta maaf pada anak saya. Sekarang minta maaf pada anak saya. Kalian menindasku, kalau begitu saya lapor polisi. Tunggu, Ani, maafkan aku tidak seharusnya menuduhmu. Ani, kamu bersihkan lukamu sendiri ya, Ibu mau menyelesaikan masakan terakhir. Sana pergi, biar aku yang obati lukanya, terima kasih Pak. Ani, Paman akan pelan-pelan. Jangan takut ya. Paman, Bima, lihat, aku sama sekali tidak takut sakit. Bima, ibumu ini sadar kalau sifat Ani itu persis sepertimu waktu kecil. Hari, ini waktu kamu pergi ke kesatuan. Asman ini kambuh, obat yang diminumnya sama, persis dengan obat bapakmu. Penyakit Asman ini sama dengan penyakit bapakmu. Ani, alergi kacang, Nini kena asma. Kenapa penyakit mereka bisa sama persis dengan penyakit keturunan keluarga kita? Bima, Ibu tanya padamu, selama bertahun-tahun, kamu berkelana di luar selain dengan Siti Buntal, apa kamu pernah berhubungan dengan wanita lain? Ibu bicara sembarangan apa? Aku cuma dijebak sekali di desa Sukawangi. Selain itu aku selalu menjaga diri. Ibu tidak percaya padaku, kamu jangan salahkan Ibu kalau curiga. Kedua anak itu mengidap penyakit turunan. Keluarga kita, wajar kalau Ibu curiga. Ibu jangan menebak-nebak sembarangan, ini menyangkut nama baik Saudari Kirana. Saudari Kirana, kemari, biar Bima yang melakukannya. Tidak usah, Bu, Komandan Bima sudah sibuk seharian, apa salahnya? Ini kan bakti dia pada orang tua. Saudari Kirana, hari ini ada hal yang lupa ku sampaikan. Pak Taruna juga mengidap asma sama seperti Nini, bahkan obatnya pun sama. Ini penyakit keturunan, keluarga Taruna. Coba kamu lihat kedua anak itu, yang satu alergi kacang mirip aku dan Bima, yang satu asma mirip Pak Taruna. Sangat berjodoh dengan keluarga Taruna, kan? Di dalam hati Kirana, penyakit turunan Ani dan Nini persis dengan keluarga Taruna. Kebetulan macam apa ini? Jangan-jangan Komandan Bima adalah pria yang tidur bersamaku tahun itu? Makan pelan-pelan. Dengarkan baik-baik. Apa yang kupikirkan ini, pria itu adalah komandan peleton, sedangkan Komandan Bima adalah komandan resimen. Aku pasti berpikir terlalu jauh. Ibu Ratna, anak-anak saya memang punya jodoh dengan keluarga Taruna. Kalau Ibu tidak, keberatan. Mulai sekarang saya akan biarkan Ani dan Nini menganggap Ibu dan Komandan Taruna seperti kakek nenek kandung sendiri, dan berbakti pada kalian. Mana mungkin Ibu keberatan? Ibu malah senang sekali. Saudari Kirana, kalau begitu mulai, sekarang Ibu panggil kamu Kirana saja, boleh? Boleh, asal Ibu Ratna tidak keberatan. Bagus sekali. Ayo kita makan. Ayo. Tertawa. Nenek, saya matikan lampunya ya. Nenek tidurlah. Kirana keluar kamar, menabrak Bima. Saudari Kirana, tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Maaf ya, saya turun untuk melihat nenek. Saya tidak tahu Anda juga turun. Saudari Kirana, saya tidur dulu. Komandan Bima. Saudari Kirana, ada urusan soal hari ini. Terima kasih. Saya hanya bertindak adil untuk melindungi Anda dan anak-anak. Ini sudah larut. Saudari Kirana, istirahatlah lebih awal. Baik. Di dalam hati Bima, kenapa aku bisa menghubungkan Saudari Kirana dengan gadis gemuk? Itu, baju ini milik Saudari Kirana, kalau aku yang ambil rasanya tidak sopan. Komandan Bima, selamat pagi. Saudari Kirana, pakaian Anda jatuh di jemuran. Kemarin, ingat diambil ya. Ya, terima kasih Komandan Bima.
Di dalam hati, Kirana, ternyata yang dimaksud Komandan Bima soal baju jatuh itu ini. Tidak, kusangka soal urusan pria dan wanita, dia membuat batasan sejelas ini. Lucu, juga. Ibu Ratna, beberapa hari lagi saya akan menanam bibit mentimun, buncis, terong, dan gambas di tanah kosong ini ya. Boleh. Ratna, Yanti, Dinda, tumben kalian. Kemari, kenapa? Kamu tidak menyambutku ya? Haus nih, aku masuk minum air dulu, ya. Ibu Ratna, lama tidak bertemu. Ini ART yang Ibu Ratna panggil untuk merawat nenek, namanya Kirana Bulan. Dan dua anak kecil ini, Ani dan Nini, anak kembar dari Mbak Kirana. Halo, Tante. Ternyata cuma ART, bawa anak. Tenang, Ibu Ratna, kedua ibu dan anak ini tidak mudah dihadapi. Kali ini datang entah mau tinggal berapa lama. Ibu Ratna, sepertinya Ibu tidak menyukai mereka. Suami Yanti itu rekan seperjuangan Pak Taruna. Dia gugur saat menyelamatkan Bapak. Setelah itu Yanti menikah lagi, tapi selama 20 tahun lebih, selalu menggunakan alasan itu untuk memaksa keluarga kita membantu. Apalagi, sering bawa keluarga barunya untuk pinjam uang. Dulu dia juga mau menikahkan Dinda dengan si keempat, tapi si keempat menolak. Pemerasan moral, Ibu Ratna, menggunakan budi untuk minta balasan? Ibu tenang saja, nanti saya akan bantu menghadapinya. Baiklah, Ibu Ratna, saya pergi masak dulu. Komandan Bima dan yang lain sebentar lagi pulang. Iya, sudah lama tidak ke sini, kangen sama nenek saja kok. Yanti sudah datang ya, kalian mengobrol lah, aku mau tidur. Siang, Kak Bima, kakak mau kemana? Bantu periksa ke dapur, aku beritahu. Ya, Ratna, Bima ini baru pulang sudah langsung ke tempat ART itu. Kamu harus hati-hati, ART itu pasti wanita rubah yang pandai menggoda laki-laki. Kamu, jangan bicara sembarangan. Kirana itu jujur dan baik hati. Kalau kamu bicara sembarangan lagi, aku benar-benar akan marah. Kenapa sih, Ratna? Aku kan bermaksud baik, dia itu cuma ART. Kenapa kamu membelanya sampai begitu? Emang, kenapa kalau Art juga pantas dihormati? Sudahlah, aku tidak mau bertengkar denganmu, aku datang ada urusan penting. Aku sudah cerai dari suamiku. Nanti Dinda mau masuk SMA di sini dan akan tinggal di rumahmu. Kenapa Ratna? Suamiku gugur demi menyelamatkan Komandan Taruna. Loh, urusan sepele begini masa kamu tidak mau bantu? Rumahku sempit sekali, tidak ada tempat untuk tinggal. Kalau begitu kan Pak Taruna punya ruang kerja, dirapikan. Sedikit saja, aku dan Dinda tidur sementara di sana. Berdesakan sedikit juga, tidak apa-apa, tidak bisa. Ruang kerja itu dipakai untuk saudari Kirana, Ani, dan Nini. Ibu Ratna, tidak apa-apa kok, kami tiga beranak sudah terbiasa hidup, susah dan kulit kami tebal. Pindah tidur ke ruang tamu juga tidak apa-apa. Tidak boleh, ibu tidak mengizinkan kalian tidur di lantai. Lantainya dingin, begini, bagaimana bisa tidur? Situasi macam apa ini, Ratna? Kamu menyuruhku, dan Dinda tidur di lantai? Begini saja, Yanti, kamu dan Dinda tidur di kamar anak kelima saja. Ratna, apa aku masih sahabat baikmu sejak kecil? Sudahlah Ma, sudah apa? Ibu sama anak ribut-ribut begini, sebaiknya kita pindah keluar saja, tidak usah merepotkan keluarga Ibu Ratna yang tak tahu balas budi ini. Tuh, lihat, Dinda lebih pengertian kan? Mbak Kirana, hari ini ibuku memang salah. Aku minta maaf mewakilinya. Mbak jangan diambil hati ya. Di dalam hati Kirana, perempuan ini benar-benar manipulatif tingkat tinggi. Kirana, ayo kita makan. Baik, ayo. Ma, menurutku Kirana Bulan itu bukan lawan yang sembarangan. Mulai sekarang Mama jangan cari masalah dengannya. Jangan lupa, tujuan utama kita ke keluarga Taruna ini untuk apa? Hah? Emang kenapa? Cuma Art kan? Dia ngomong beberapa patah kata saja, masa tidak boleh? Mama tidak lihat Ibu Ratna sangat membelanya? Aku merasa Ibu Ratna ingin menjodohkannya dengan Kak Bima. Sekor itik kampung bawa dua anak tirinya, mana bisa dibandingkan denganku? Intinya, mulai sekarang Mama jangan bikin dia marah. Aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Mama percaya padaku, tunggu sampai aku menikah. Dengan Kak Bima, semua milik keluarga Taruna akan jadi milik kita. Mama lihat, semua ini akan jadi milik kita. Sayang sekali Saudari Kirana, Anda tidak memenuhi syarat untuk mendaftar ujian masuk universitas. Di dalam hati Kirana, padahal aku ingin ikut ujian masuk universitas di zaman ini agar Ani dan Nini punya masa depan yang lebih baik. Ternyata malah begini. Anak keempat, coba lihat ini apa. Kirana itu sangat ambisius. Dia pergi ke kantor pendidikan untuk mendaftar ujian universitas. Maksud Ibu, Saudari Kirana mau ujian masuk universitas? Iya.
tapi dia tidak memenuhi syarat. Sebenarnya urusan ini tinggal bilang pada ibu, ibu bisa pakai koneksi untuk mendaftarkannya. Ibu, bantulah dia. Saudari Kirana tahu bahasa asing dan ilmu medis. Ibu bisa minta petugas pendidikan pakai alasan jalur, bakat khusus untuk menerimanya sebagai peserta ujian. Ibu juga berpikir begitu. Anak keempat, apa kamu menyadari kalau Kirana itu beda dari gadis lain? Beda di mana, Bu? Kirana punya banyak kelebihan. Ibu rasa tidak ada salahnya. Ibu mau beli sekotak krim wajah untuk dihadiahkan pada Kirana. Nanti kalau kamu searah, tolong belikan untuk ibu. Ya, baik. Saudari Kirana, tolong cucikan bajuku juga, ya. Terima kasih. Mbak Dinda, tugas saudari Kirana itu merawat nenek, bukan art cuci baju. Kak Bima, kenapa? Bicaranya begitu? Lagi pula dia kan lebih tua dariku. Kalau lebih tua, emangnya, kenapa? Kalau lebih tua tidak perlu cuci baju? Atau Dinda juga lumpuh seperti nenek? Kamu ini, mulai sekarang, harap Dinda menghormati saudari Kirana, jangan anggap dia pembantu yang bisa disuruh-suruh seenaknya. Di dalam hati, Kirana, sikap mendominasi Bima Taruna ini kok seperti sedang melindungi istrinya, ya, suruh cuci sendiri ya cuci sendiri, tidak paham jalan pikiran, keluarga kalian. Memperlakukan ART seperti harta karun saja. Ibu, krim wajah yang ibu suruh beli untuk saudari Kirana sudah kubawa pulang. Ya, nanti kalau kamu naik ke atas, sekalian berikan pada Kirana untuk ibu. Ibu, sibuk jahit baju baru untuk mereka bertiga. Ibu, aku ini laki-laki, masa kasih krim wajah ke saudari Kirana? Tidak mau dengar kata ibu, ya, sana pergi. Ibu, coba periksa gigiku sudah bersih belum? Sudah bersih sekali, sayang. Tinggal di rumah Pak Komandan enak sekali, bisa pakai pasta gigi wangi begini, segar rasanya. Benar, benar, saudari Kirana. Ya, Komandan Bima, buku-buku ini kuberikan padamu, siapa tahu berguna. Ini buku pelajaran SMA. Komandan Bima, kenapa buku ini diberikan pada saya? Saudari Kirana, dalam perjalanan pulang saya bertemu ketua panitia penerimaan ujian pendidikan. Beliau bilang kamu itu berbakat di bidang medis, jadi akan diterima lewat jalur khusus sebagai peserta ujian masuk universitas. Komandan Bima, apa yang Anda bilang? Dinas Pendidikan menerima saya. Benar, makanya, buku-buku ini kalau ada waktu luang pelajari ya, saudari Kirana. Semoga jalanmu terbuka lebar. Bagian yang sulit sudah saya tandai. Kalau tidak paham, bisa tanya saya. Komandan Bima, Kirana Bulan. Berani-beraninya kamu merayu, Kak Bima, ya? Kamu bilang kamu tidak merayunya? Dia sampai memberikan buku dan krim wajah padamu. Dasar wanita penggoda. Biyanti, berapa ratus tahun Bibi tidak sikat gigi, mulutnya bau sekali, bikin mual. Lagi pula Bibi memfitnah saya. Besok kita ke kantor rukun tetangga, cari Pak RT untuk menyelesaikan ini. Benar, ayo kita pergi. Menangis pura-pura. Keluarga ini benar-benar tidak ada yang punya etika. Mbak Kirana, ibuku kalau bicara memang agak kasar. Mbak, jangan dimasukkan ke hati. Aku mewakili ibuku minta maaf. Perbuatan ibumu tidak butuh permintaan maaf darimu. Tapi dia memfitnah saya. Walaupun kamu minta maaf, itu tidak ada gunanya. Mbak Kirana, mungkin Mbak tidak paham, kamar Kak Bima itu tidak boleh dimasuki sembarang orang. Ibuku bicara kasar, tapi Kak Bima sudah punya istri. Sebaiknya Mbak jaga jarak. Mbak Dinda, saya mau tanya, kapasitas Anda apa menasihati saya? Aku dan Kak Bima tumbuh besar bersama, akrab seperti saudara kandung. Kami memang tumbuh besar bersama, tapi sama sekali tidak akrab seperti saudara. Kami tidak akrab. Kak Bima, saudari Kirana, tadi kamu yang ketuk pintu, benar. Masuklah, Komandan Bima, buku, saya terima. Tapi krim wajah ini rasanya kurang pantas. Terima kasih, saudari Kirana. Kak Bima, tahun ini aku juga ikut ujian masuk universitas. Kalau kakak luang, mau tidak membantuku belajar? Menurutmu aku kelihatan luang, Kak Bima? Kirana Bulan, kalau kamu mau merebut Kak Bima, jangan salahkan aku kalau aku mengusirmu pergi. Ibu Ratna lagi makan siang? Kebetulan sekali, Paman belum makan, Paman tidak sungkan ya? Lagi ngapain Paman? Lagi ngapain? Ini, Joko kasih, kamu paha ayam. Adik manis, wajah cantik begini apa sengaja memikat abang? Mau apa kamu? Mau apa? Nanti kamu juga tahu, di dalam hati Kirana. 4 tahun lalu, saat perjalanan membawa Ani dan Nini ke dokter, aku hampir dilecehkan pria brengsek ini. Tidak disangka di sini aku bertemu dengannya lagi. Ibu Ratna, siapa dia? Ini anak dari kakak keduaku. Yanti dan Joko datang ke sini untuk cari untung. Adik manis, kamu cantik sekali. Abang dengar dari Bibi, kamu janda, sendirian membesarkan 2 anak. Gimana kalau kamu pacaran sama Abang
Abang bantu besarkan anak-anakmu. Sedang apa ini, si hidung belang? Ternyata kamu datang ikut makan untuk modusin Kirana. Rasakan ini. Rasakan, Ratna. Apa yang kamu lakukan? Aku kasihan lihat Kirana janda besarkan 2 anak, makanya aku kenalkan Joko untuk melindunginya. Melindungi apanya? Joko, pergi dari sini. Kalau kamu berani datang ke rumahku lagi, kupatahkan gigimu. Ibu Ratna. Ibu Ratna, jangan marah, duduk istirahat dulu. Bikin emosi saja. Sepupu, cepat minta maaf pada Kirana. Hadiah yang kamu siapkan, mana? Ah, saudari Kirana, ini buatmu. Aku sungguh-sungguh mau membagi bebanmu. Kita coba kenalan dulu, kamu pikirkan saja. Gula merah ini makan saja sendiri. Joko, kulihat kamu ini cari mati, ya. Saudari Kirana, apa Bianti yang mengenalkan Joko padamu? Benar, saudari Kirana tenang saja, selama keluarga Taruna ada di sini, si Joko ini tidak akan berani macam-macam. Saudari Kirana, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Jangan-jangan kamu si gendut 4 tahun. Lalu, si gendut apa? Saudari Kirana, dulu kamu gemuk ya? Dulu, memang lebih gemuk, tapi itu masa lalu. Ngapain masih berdiri di situ? Rumahku tidak menyambutmu, cepat pergi. Bima, pergi. Baik-baik, karena sudah memutuskan ikut ujian, belajarlah dengan giat. Selama ada aku dan orang tuaku, keluarga ini tidak akan membiarkan si Joko itu berbuat jahat. Orang lain juga, jangan harap bisa mengincarmu, Kak Bima. Bima, cucilah piring. Ibu ada hal yang mau dibicarakan dengan Kirana. Baik, ayo pergi, masuklah. Ibu Ratna ada apa ya? Kirana, kamu tahu tidak? Bima itu. Alasan dia menikah cukup rumit. Dia dan istrinya sebenarnya tidak saling cinta, apalagi sekarang Bima sedang bersiap untuk cerai. Ibu Ratna mau bilang apa? Kirana, menurutmu si keempat bagaimana orangnya? Ibu Ratna, Komandan Bima itu lurus, tegas, berani berbuat berani, bertanggung jawab, dan sangat bertanggung jawab. Saya selalu menganggapnya seperti kakak sulung. Ternyata Kirana cuma anggap Bima sebagai kakak. Tidak, ada maksud lain. Ibu Ratna, untuk saat ini saya belum mau memikirkan cinta. Saya cuma ingin kerja dengan baik, ikut ujian universitas, dan berusaha mendidik Ani dan Nini menjadi orang berguna bagi masyarakat. Bagus. Kalau tidak mau, buru-buru nikah, ya santai saja. Kamu sehebat ini, nikah kapanpun juga tidak masalah. Benar, Ibu. Oh ya, anak sulung Ibu dan istrinya sebentar lagi mau pergi jauh. Nanti mereka akan menitipkan anak mereka di rumah kita, sementara ini merepotkanmu ya. Itu sudah jadi tugas saya. Ibu Ratna. Kakak ipar sudah datang. Aku salah, anak-anak bermain. Jangan takut, tidak apa-apa. Aku tidak berani lagi, aku salah. Di dalam hati Kirana, 4 tahun lalu, saat aku hampir dilecehkan, Joko di kuil tua, sepasang suami istri menolongku, tidak kusangka mereka, ternyata kakak sulung dan kakak ipar keluarga Taruna. Mbak Fitri, ini Mbak kan, ternyata Mbak menantu tertua Ibu Ratna. Ini aku. Kirana, kamu lupa ya? Di kuil tua itu Mbak yang menyelamatkanmu bersama Ani dan Nini. Mbak ingat, sekarang, kamu gadis gemuk di kuil tua itu. Iya. Hah, Fitri, kalian sudah saling kenal? Gadis gemuk apanya? Ibu, Ani, Nini, ayo sapa. Halo Tante, Fitri. Pintar sekali mulutnya. Anak-anak sudah sebesar ini. Coba lihat, Tante, Fitri bawa apa untuk kalian? Di dalam hati Bima, Siti Buntal juga gemuk, Kirana, dulu juga gemuk. Mungkinkah Kirana itu Siti Buntal? Fitri, ternyata kalian sudah kenal. Tadi kamu bilang dulu Kirana gemuk, maksudnya apa? Ibu, dulu, Kirana tidak terlalu gemuk, sekitar 70 kg saja. Baru 70 kg, kalau 100 kg, pasti lebih bagus. Teguh, Gilang, cepat kasih hadiah untuk adik-adik. Ibu, boleh diterima. Terima kasih kakak-kakak. Ani, Nini, ajak kakak-kakak main, sana. Baik, aku tidak mengerti kenapa si Kirana Bulan itu sangat disukai keluarga Taruna. Tidak kusangka menantu tertua mereka juga menyukainya, termasuk 2 anak itu. Ma, aku kesal sekali. Kalau ada dia, bagaimana aku bisa menikah dengan Kak Bima? Mama punya cara. Pasti bisa membuat Kirana Bulan hancur reputasinya. Cepat beritahu aku, Ma, cara apa? Kita akan berbisik. Kamu panggil aku, datang ke sini, tapi tidak buka pintu. Ada apa? Sepupu, aku tanya ya. Kamu mau menikahi Kirana Bulan tidak? Tentu saja mau. Tapi Ibu Ratna tidak setuju. Kamu ini bodoh ya? Ibu Ratna tidak setuju? Masa kamu tidak cari cara lain? Cara apa? Bang Joko, setiap hari Kirana mengantar makan siang untuk komandan. Taruna melewati ladang jagung yang sangat luas, sepi tidak ada yang lewat.
Asal, kamu jadikan nasi sudah menjadi bubur di sana, apa kamu masih takut sama ibu, Ratna? Di dalam hati Bima, ladang jagung sepi tidak ada yang lewat, aku harus melindungi saudari Kirana. Bima, ada kabar tentang Siti Buntal. Tunggu, minum air dulu. Siti Buntal, ada kabar apa? Nanti bahasnya. Aku tanya kamu nih, Bianti itu kenapa? Menginap terus di asramamu? Apa mau menjodohkan saudari Kirana dengan si Joko? Joko itu? Joko. Iya, Joko. Gawat dong. Kakak keduaku waktu pulang dari ladang kesatuan, lihat si Joko membuntuti saudari Kirana. Apa? Bima, jangan panik, kakak keduaku sudah ke sana. Tenang saja. Kamu mau dengar kabar Siti Buntal dulu? Atau mau ke ladang jagung dulu? Kabar Siti Buntal nanti saja. Lepaskan aku, lepaskan aku. Kirana Bulan, 4 tahun lalu kamu diselamatkan? Lihat hari ini siapa yang bakal selamatkan kamu. Joko, lepaskan. Cepat atau lambat kamu bakal menikah denganku. Lebih baik hari ini kita langsung jadi suami, istri saja. Lepaskan aku, dasar keparat, belum pernah lihat pisau, ya? Berani jambak rambutku? Aduh Neng, ampun aku salah. Sedang apa? Ini? Lepaskan. Bangun kamu. Ikut aku ke kantor polisi. Aku tidak mau. Dasar perempuan jahat. Maki aku? Ayo jalan. Jalan. Di dalam hati Bima. Gawat, Kirana Bulan dalam bahaya. Saudari Kirana, Kirana Bulan. Saudari Kirana, kamu di mana? Kirana Bulan, Saudari Kirana, bisa dengar aku? Saudari Kirana, Kirana Bulan, kamu di mana? Bapak petugas, tadi dia menarik saya ke dalam sana dan menjambak rambut saya. Berhenti bertindak, itu dia. Saudari Kirana, kamu tidak apa-apa? Komandan Bima, kenapa Anda di sini? Apa ada yang terluka? Apa kamu ditindas? Atau ada yang sakit? Saya tidak apa-apa. Di dalam hati, rekan Bima menyukai saudari Kirana. Apa aku harus memberitahunya kalau Siti Buntal 5 tahun lalu hamil anaknya? Saya tidak apa-apa. Komandan Bima, dia belum sempat berbuat macam-macam. Saya sedang membawanya ke kantor polisi. Anda lihat, saya memimpin tim penegak hukum untuk memeriksa tempat kejadian. Pak polisi, dia yang memukulku duluan. Lihat lukaku ini, aku korbannya. Itu namanya pembelaan diri yang sah. Kalau kamu tidak menariknya ke ladang jagung, kenapa dia memukulmu? Jujur saja, Komandan Bima, aku tidak berani lagi. Tidak akan mengulanginya lagi. Kali ini lepaskan aku. Masih berani ada lain kali? Kejahatan asusila dan subversif itu hukumannya bisa hukuman mati. Saudari Kirana, aku belum melakukan apa-apa padamu kan? Tolong bicara pada Pak Polisi untuk meringankanku. Aku mohon, mimpi, aku tidak akan membela pembual sepertimu. Kejadian 4 tahun lalu di Kuil Tua Surabaya, kamu melecehkanku, aku akan ceritakan semuanya pada orang-orang. Kamu tunggu saja masuk penjara. 4 tahun lalu kamu sudah punya niat jahat, ya? Bima, kurasa kita harus memeriksa bajingan ini secara menyeluruh. Jangan-jangan dulu dia juga sering berbuat kriminal tapi lolos. Benar, orang jahat seperti ini harus dimusnahkan selamanya. Aku akan menyelidiki Joko sampai tuntas. Kejahatan berlapis-lapis, beri dia hukuman mati. Tidak mau. Ayo jalan, kita pulang dulu. Tunggu, Kak, aku perhatikan Bima sepertinya agak berbeda terhadap saudari Kirana. Kakak juga menyadarinya. Bima, tunggu sebentar, aku ada urusan penting menyangkut Siti Buntal. Bima, aku ada urusan penting menyangkut Siti Buntal. Kirana, kamu tidak apa-apa nak, bikin ibu jantungan saja. Saya tidak apa-apa, Bu. Bikin ibu khawatir saja. Tidak apa-apa syukurlah. Tidak apa-apa, syukurlah. Mbak Kirana, Mbak kenapa? Jatuh dari sepeda, ya? Ayo masuk, biar kubantu obati lukanya. Baik, Dik Dinda, tolong bantu Mbak obati luka, ya? Tentu saja. Ayo, Mbak Kirana. Luka Mbak parah tidak? Dinda, sudahlah, jangan akting lagi. Tidak usah buang-buang tenaga. Biar kamu tahu, kalau aku tusuk jarum, kamu tidak akan bisa teriak. Mbak, menangis, pura-pura. Dinda, berhenti berakting. Kamu tahu betul Joko itu pemerkosa, tapi kamu malah memberitahu rute perjalananku padanya. Tidak ada. Kamu sengaja ingin melihatku dilecehkan, kan? Tidak. Sayang sekali, Joko tidak berhasil menyentuhku, malah kupukuli habis-habisan. Waktu dia kupukuli, dia juga gemetar, ketakutan seperti kamu sekarang. Kali ini aku hanya memberimu pelajaran kecil. Kalau kamu berani mencelakaiku lagi, aku akan membuatmu hidup segan mati tak mau. Tertawa, Bima, kenapa jalan cepat sekali? Aku punya kabar soal Siti Buntal mau kusampaikan nih. Kabar apa? Nanti saja. Bima,
Sebelum ku beritahu, kamu harus jawab pertanyaanku dulu. Ada apa? Bicara saja, jangan berbelit-belit. Bima, apa kamu ada hati pada saudari Kirana? Kamu bicara omong kosong apa? Saudari, Kirana sudah seperti keluarga bagiku. 5 tahun lalu ada orang di Surabaya, melihat Siti Buntal periksa kehamilan. Periksa kehamilan? Benar, Siti Buntal, hamil. Kalau dihitung waktunya, anak itu adalah anakmu. Kalau dia masih hidup, dia pasti sudah melahirkan anak untukmu. 5 tahun lalu hanya sekali, melakukannya dan Siti Buntal langsung hamil? Bima. Kalau Siti Buntal hilang dan masih hidup, anaknya tahun ini umur 4 tahun. Bima, istrimu mau dicari terus, atau tidak? Mau bagaimana? Nyawa orang itu penting, cari dulu baru kita pikirkan. Aku akan suruh orang terus mencarinya. Kalau ada kabar, langsung kabari aku lewat telegram. Kalian berdua, mau apa? Kawasan perumahan militer tidak boleh masuk sembarangan. Saya datang cari menantu saya. Benar. Benar. Namanya Bima, Taruna kan? Tolong sampaikan. Benar-benar. Tunggu sebentar. Bu, Ibu, pikir Siti Buntal sudah lama hilang. Suaminya mau pinjami uang tidak? Berani, dia tidak kasih. Kalau dia tidak kasih, ibu akan menangis berguling-guling, teriak keras-keras. Keluarga Taruna itu sangat menjaga gengsi, dia pasti akan kasih. Benar juga, waktu itu aku juga tidak. Di dalam hati Kirana, ini ibu, Marni dan Kak Maman, mereka datang mencari Siti Buntal. Berarti suaminya belum mati? Kalau suami Siti Buntal belum mati, aku harus masuk dan tanya siapa namanya. Beri saya bakpao. Terima kasih. Ayo jalan. Permisi Bu, saya lihat bakpao ini enak sekali, saya mau traktir kalian berdua. Aduh nak, di dunia, ini masih banyak orang baik, ini dagingnya juga. Ibu, wajah ibu, mirip sekali dengan kerabat jauh saya. Kerabat saya di Surabaya, tepatnya di Desa Sukawangi. Kebetulan sekali, kami juga dari desa itu. Benar-benar, benar, kebetulan sekali ya, ini adikmu? Bukan, ini putri saya. Wah, awet, muda sekali. Maman. Coba kamu lihat, dua anak ini mirip tidak sama Siti Buntal waktu kecil? Oh iya ya, kalau ibu tidak bilang aku tidak ngeh, mirip juga. Di dalam hati Kirana, tentu saja mirip, kan aku ini Siti Buntal. Ibu jauh-jauh dari Surabaya ke sini, ada urusan apa? Kita ini kan orang sekampung, siapa tahu saya bisa bantu. Kami ke sini mencari adik iparku. Adik ipar? Adik iparmu kerja apa? Menantuku itu komandan peleton loh. Benar, pangkatnya tinggi, tunjangannya sebulan lebih dari 10.000 rupiah. Kalau tunjangannya segitu, dia pasti sudah naik pangkat jadi komandan resimen. Bu, menantu ibu namanya siapa? Saya juga kerja di Kesatuan Militer Bandung, siapa tahu saya kenal, bisa saya tunjukkan jalan. Menantuku namanya Bima. Hah? Kamu mau ngedeketin menantuku ya? Mau merayu dia kan? Benar. Bukan, begitu Bu? Ibu ngomong apa sih? Saya ini janda anak 2, masa mau merayu? Menantu ibu, siapa yang tahu jangan-jangan kamu janda gatal penggoda pria? Minggir, jangan sok akrab, lihat wajahnya saja sudah kelihatan janda gatal. Bukan begitu Bu, saya tidak bermaksud begitu, ayo cepat jalan. Kenapa, dorong ibu saya? Pergi sana. Apa-apaan ini? Ayo jalan, Bu. Orang tidak tahu, diuntung. Ibu Ratna, Pratujono, pagi-pagi kesini ada apa? Ibu Ratna, di gerbang ada kerabat yang cari Komandan Bima. Katanya ibu mertua dan kakak iparnya. Baik, apa namanya Marni dan Maman? Benar. Komandan Bima, bersama. Mereka ada gadis gemuk umur 20-an tidak? Tidak ada. Cuma berdua, bawa keranjang ubi besar. Bima, ibu mertuamu yang mata duitan itu datang minta uang. Lagi, kalau dibiarkan ribut, nanti tetangga tahu semua. Kalau begitu, anak keempat, bawa mereka ke wisma tamu, supaya tidak bikin malu di sini. Pratu, Jono, bawa mereka ke ruang piket dulu. Bilang pada ibu mertuaku, aku segera ke sana. Siap, Bu, Bang, ayo jalan. Menantu ibu menunggu di ruang piket. Lewat sini. Tempat ini bagus sekali, jelas dong. Di dalam hati Kirana, ibu dan kakak datang ke Bandung mau apa? Untung tadi, dengar mereka dibawa ke ruang piket. Ani, Nini, ayo ke dalam sama ibu. Ibu, kita mau cari ayah ya. Ayah kan? Ayah kandung kami. Ayah belum mati, benarkah? Sekarang ibu bawa kalian cari ayah. Lari, cepat, Nini. 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 Ibu. Asma Nini kambuh. Nini bertahan. Ibu. Asma Nini kambuh. Tarik napas, Nini. Tarik napas. Nini, Nini, Nini. Ani, cepat ambil obatnya. Cepat, Bu. Pelan-pelan napasnya. Sudah enakan? Enakan?
Silakan masuk. Ini, silakan masuk. Kakak ipar, sebentar lagi. Komandan Bima, datang. Saya ada tugas, saya pamit dulu ya. Ya, silakan tugas. Tempat ini, bagus sekali. Jelas dong, adik ipar kita ini orang penting. Kalian berdua, datang ke Bandung mau apa? Bima, ini ibu mertuamu. Jauh-jauh dari kampung bawah, keranjang isi ubi oleh-oleh buatmu. Kok sambutannya begini? Benar adik ipar, coba lihat. Oleh-oleh ini kami bawa dari kampung khusus untukmu. Biasanya kami saja sayang memakannya. Pakai keranjangnya. Ikut aku. Tunggu aku. Lihat mobil ini. Bima, mau bawa ibu kemana? Katanya mau ke rumahmu. Nanti, juga tahu. Ibu sudah ada kabar tentang Siti Buntal? Kamu kok malah nanya ibu? Kamu kan bilang mau mencarinya. Malah nanya ibu dari mana ibu tahu? Mungkin, ibu lupa. Ibu yang mengusir Siti Buntal dari rumah sampai dia hilang. Hei, anakku sendiri yang kulahirkan. Masa kumaki tidak boleh? Siapa yang tahu anak nakal itu kabur lalu tidak pulang-pulang? Bukan salahku. Adik ipar, kamu mau bawa kami kemana? Hah? Kantor polisi? Suami Siti Buntal ngapain bawa kita ke kantor polisi? Mau apa ke sini, adik ipar? Adik ipar, aku tidak mau turun. Aku tidak mau. Maman, kamu bawa aku ke sini mau apa? Aku tidak mau turun. Adik ipar, ada apa ini? Pak polisi, Marni dan Maman selama beberapa tahun ini telah menipu saya uang sebesar 600.000. Mengusir anak perempuan yang sedang hamil. Pak polisi, tolong beritahu ibu mertua saya apa sanksi hukumnya. Ibu, 5 tahun anak Anda hilang, Anda berulang kali menipu Komandan Bima total lebih dari 600.000. Tindakan ibu ini masuk kategori penipuan. Ini bukti rasi wesel, ada juga rekaman bukti kunjungan Anda ke markas. Buktinya sangat kuat. Bima, kenapa jadi begini? Bagaimanapun aku ini ibu mertuamu. Uang itu harusnya buat berbakti padaku, kan? Kamu kan harusnya berbakti pada ibu, kan? Berbakti pada mertua itu harus sukarela, tapi tindakan ibu ini penipuan. Tertawa, Komandan Bima, Anda lihat, apa perlu kami proses hukum secara resmi di sini, Pak Polisi? Proses hukum maksudnya apa? Artinya, kami buka kasusnya di sini, lalu kami limpahkan ke pengadilan. Ibu, aku tidak mau masuk penjara. Ibu, aku tidak mau diadili. Bima, kalau ibu bersedia mencicil pengembalian uangnya setiap tahun secara bertahap, aku bisa mencabut laporannya. Bayar. Aku mau, aku bersedia. Pak polisi, saya sudah cap jempol. Boleh kami pergi? Ya, silakan. Maman, cepat jalan, nanti suami Siti Buntal berubah pikiran. Cepat jalan. Di dalam hati Kirana, sial, terlambat selangkah. Oh ya, kalau lihat buku tamu, aku pasti tahu siapa yang menemui Ibu Siti Buntal hari ini. Saudari Kirana, sedang lihat apa? Buku ini kenapa basah begini? Ah, pasti tadi Pratujono tidak sengaja menumpahkan air. Pratujono, apa kamu tahu siapa yang ditemui ibu itu hari ini? Tunggu Pratujono datang, saya tanyakan padanya. Sial, sekali, Ibu Pratujono sakit parah, kudengar dia cuti pulang kampung. Begitu, ya. Kamu tahu kampungnya di mana? Maaf Saudari Kirana, soal itu saya kurang tahu. Bima, Ibu Siti Buntal mencarimu ada apa? Ibu suruh kamu ketik surat cerai, sudah selesai? Ibu, aku sudah menyuruh ibunya Siti Buntal pergi. Ada hal yang mau kusampaikan, aku juga baru tahu. Ada apa mukamu sedih begitu? Si Togar bilang, kalau Siti Buntal masih hidup. Cepat bicara. Melahirkan anak, untukku. Apa? Siti Buntal melahirkan anak untukmu? Kenapa bisa? Ibu, Siti Buntal melahirkan anak, berarti rencana cerainya makin suram? Ibu, soal Siti Buntal dan anaknya akan kuselidiki dulu. Baru nanti diputuskan. Ibu, Salep, penghilang bekas luka ini tolong ibu kasihkan ke saudari Kirana ya. Aku sudah mengantuk, nanti waktu kamu naik ke atas sekalian berikan pada Kirana saja. Ibu, masa barang begini aku yang kasih? Gimana kalau orang mikir macam-macam? Kenapa tidak boleh? Kamu dan Kirana kan tidak ada maksud apa-apa. Takut, digosipin apa sih? Anak keempat, jangan-jangan kamu benar-benar punya niat lain padanya. Ya, ibu bicara sembarangan apa? Ya sudah, orang benar tidak takut. Difitnah, kamu naik ke atas. Sekalian berikan pada Kirana, selesai. Ibu mau tidur. Jangan lupa tutup pintu ya, Komandan Bima. Sudah malam begini ada urusan mendesak, Komandan Bima? Komandan Bima, salep penghilang bekas luka ini ampuh sekali. Untukmu, Komandan Bima, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya sudah beli salep, bawa saja kembali. Komandan Bima, Ani dan Nini sudah tidur,
Anda juga istirahatlah, lebih awal. Kak Bima, tanganku juga terluka. Boleh pinjam salepnya? Tidak, boleh. Kak Bima, kenapa salepnya boleh dipakai Mbak Kirana tapi aku tidak? Boleh? Kak Bima, apa kakak menyukai Mbak Kirana? Kak Bima, apa kakak menyukai Mbak Kirana? Kak Bima, jangan lupa kakak sudah beristri. Seharusnya aku yang mengingatkanmu. Aku sudah beristri, sebaiknya kamu menjauh dariku. Kirana, Bulan, kenapa keluarga Taruna pada suka sama dia sih? Keesokan harinya. Ibu Yanti, ini barang Anda. Milikku ya. Terima kasih ya, surat tagihan lagi. Dik, Joko sebentar lagi bakal divonis hukuman, cepat, pikirkan cara. Aduh. Mbak Kirana, jangan masak lagi, jangan masak lagi. Nanti malam Tante traktir keluarga Ibu Ratna makan di restoran. Ani, Nini, nanti, Tante Yanti traktir kalian makan daging. Mau tidak, kami makan di restoran, aku tidak tergiur. Bi Yanti, katakan saja ada apa? Kalau soal Joko, lebih baik, tidak usah dibahas. Kirana, bicara apa kamu? Kenapa ada apa-apa? Tante dan Dinda sudah numpang beberapa hari dan merepotkan kalian. Tante murni cuma mau berterima kasih. Bi Yanti, kamu bilang cuma mau berterima kasih jadi traktir, kami? Benar. Kalau buat Joko, kami tidak akan pergi. Aku cuma mau berterima kasih kok. Ya sudah, jarang-jarang Tante Yanti mau traktir. Kalau tidak pergi, nanti tidak enak hati. Ayo pergi, ayo, Pak Taruna dan Bima sudah menunggu di restoran. Ayo, ayo jalan. Ma, hari ini, Mama main drama apa? Demi Bang Jokomu itu. Paman keduamu masih terbaring di rumah sakit, dia sampai pinjam uang buat bayar. Bagaimanapun kita harus cari cara keluarkan dia dari tahanan. Ma, Ibu Ratna dan Pak Taruna sudah tidak suka sama kita. Hari ini jangan sampai gara-gara Joko malah bikin mereka makin benci. Kalau begitu, gimana kamu mau nikah sama Kak Bima? Urusan itu serahkan saja padaku. Ani, Nini, hari ini Tante Yanti yang traktir, kalian mau makan apa? Pesannya jangan mahal-mahal ya. Kenapa harus pelan-pelan pesannya? Anak-anak, mau makan apa? Pesan saja. Baik, semur daging iga kukus, daging kentang. Tante, bilang ya, makan itu harus seimbang antara daging dan sayur biar sehat. Aku mau makan daging. Aku juga. Stop, kita pesan 2 macam sayur, tambah seporsi, semur daging, ikan gurame tim, dan kaki babi buat gizi anak-anak. Saya setuju. Yanti, kita sudah saling kenal 50 tahun lebih, baru kali ini kamu traktir kami. Aku pesan menu ini, kamu tidak keberatan kan? Tante Yanti kan baik, hati, pasti bersedia traktir. Tante Yanti sangat dermawan, mana perlu kita tanya. Lagi, pasti setuju. Tidak keberatan. Kirana, ayah si Joko, kan terbaring sakit bertahun-tahun, semuanya. Yanti, kita kan sudah janji, hari ini cuma makan, jangan sebut-sebut nama Joko. Tante Yanti, Joko sudah tahu, hukum tapi tetap melanggar, pantas dihukum. Urusan ini minta tolong pun tidak ada gunanya. Kirana, kamu, kali ini tidak ada kompromi. Bi Yanti, hari ini, saya bicara belak-belakan. Kalau Joko tidak dihukum mati, minimal dia harus dipenjara seumur hidup. Kirana, tenang saja, Bapak dan Ibu akan membelamu. Ibu, Ratna, kalau ada kalian saya tidak takut. Pak Taruna, Ibu Ratna, ibuku memang tidak pengertian, seharusnya dia tidak membela Bang Joko. Aku mewakili Ibu minta maaf, benar-benar minta maaf. Kamu memang pantas minta maaf, tapi bukan pada saya, melainkan pada saudari Kirana. Dinda, ada satu hal yang belum kutanyakan. Apa kamu yang memberitahu Joko kalau Kirana akan melewati ladang jagung itu? Pak Taruna, aku memang memberitahunya, tapi aku tidak sengaja. Dia yang tanya, aku keceplosan. Cukup Dinda, kamu membuatku sangat kecewa. Besok, aku akan alokasikan asrama untuk kalian. Kamu dan ibumu segera pindah ke sana. Bima, bayar tagihannya, kita pergi. Jangan kejam begitu. Kak, Bima, Ani, Nini, kemari. Kirana, biar Bima yang mengantarmu pulang naik sepeda duluan. Bapak dan Ibu jalan kaki saja dengan anak-anak sekalian olahraga. Betul itu. Tapi aku harusnya pulang sama Ani dan Nini. Nenek sudah menunggumu di rumah, kalian pulanglah duluan. Ayo jalan, ayo. Baik, ayo. Saudari Kirana, sudah duduk yang benar? Sudah. Saudari Kirana, boleh pegangan padaku. Kita berangkat. Baik. Bima bersepeda dengan gagah. Di dalam hati Bima, putar balik, sangat tampan. Oh ya, tadi Anda bilang ada yang mau dibicarakan. Benar, aku menyuruh orang ke Surabaya untuk mencari keberadaan Siti Buntal, mantan rekanku, Teguh, yang sekarang di Surabaya sudah mendapat kabar soal Siti Buntal. Sudah ketemu? Bukan ketemu, tapi dapat informasi tentangnya.
Dulu dia pernah kerja di sebuah rumah makan bernama Restoran Melati, cuci piring dan jadi pelayan di sana. Kebetulan sekali, Komandan Taruna besok akan ke Rumah Sakit Militer Surabaya untuk röntgen CT scan. Aku akan ikut pergi ke sana, sekalian menanyakan keberadaan Siti Buntal. Kalau kamu tidak mau ke Surabaya, aku akan minta Teguh yang urus. Tidak perlu, aku akan datang langsung ke Restoran Melati. Nini, Ibu, asma Nini kambuh. Nini bertahan, Ibu, asma Nini kambuh. Tarik napas, Nini. Tarik napas, Nini, cepat ambil obatnya. Cepat, Bu, apakah asma Nini kambuh? Saudari Kirana, Bapak akan pergi ke Surabaya untuk CT scan. Kamu bawa Nini ikut Bapak saja. Pak, saya juga ada urusan ke Surabaya, biar saya ikut juga. Bima, kebetulan, belilah 3 tiket kereta. Beli untuk Kirana juga. Hormat, Komandan. Bima, lama tidak bertemu. Benar, kalian belum makan kan? Aku antar ke Restoran Melati, kita makan sebagai penyambutan. Kamu sudah repot-repot. Ibu, Restoran Melati itu tempat dulu Ibu pernah bekerja kan? Habis, makan kuantar kamu cari informasi soal istrimu. Baik. Di dalam hati Kirana, ternyata Komandan Bima ke Surabaya karena urusan istrinya. Bima, ini manajer Restoran Melati. Pak Manajer, kami langsung pada intinya saja. Apa Anda tahu kemana Siti Buntal pergi setelah dari sini? Ini catatan, kerja dan penerimaan gajinya. Dia sering kasbon. Di dalam hati Bima, tulisan, tangan Siti Buntal rasanya familiar sekali, seperti pernah melihatnya di mana. Apa dia sakit makanya sering kasbon atau pinjam uang? Bukan dia yang sakit, anak-anaknya yang sakit. Maksud Anda, Siti Buntal sudah melahirkan? Benar, Siti Buntal punya 2 anak. Apa? Siti Buntal itu hidupnya susah. Habis kasbon, dia langsung bawa anaknya ke rumah sakit militer di seberang sungai sana untuk berobat. Hari itu hujan badai, dia dan 2 anaknya jatuh ke sungai dan tenggelam. Bima, apa rencanamu selanjutnya? Kalau aku lebih cepat pulang ke desa, Siti Buntal dan anak-anak mungkin tidak. Kamu jangan terlalu sedih. Menurutku, urusan Siti Buntal ini bukan salahmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan ibunya yang mata duitan itu. Dia penyebab utama putri kandungnya meninggal. Bagaimanapun, belum ada orang yang melihat jasad Siti Buntal di sungai. Entah, dia hidup atau mati, aku harus menemukannya. Pulang ke Bandung nanti, aku akan pasang iklan di koran. Bagaimanapun caranya, harus ketemu. Silakan dinikmati. Makan yang banyak, ayo duduk, ayo, anak-anak makan yang banyak. Terima kasih, Paman. Ayo Nini, ini enak sekali, makan yang banyak ya. Terima kasih, Kek. Bima, sini sebentar. Bagaimana? Belum ada kabar tentang Siti Buntal? Bapak, Siti Buntal benar-benar sudah melahirkan, apalagi kembar. Apa, maksudmu Siti Buntal melahirkan 2 cucu untukku? Kembar lagi? Bima, coba kamu pikir, ada kemungkinan, tidak kalau Kirana itu sebenarnya Siti Buntal, dan Ani Nini itu, anakmu? Bapak jangan nebak-nebak sembarangan. 4 tahun lalu Siti Buntal dan anak-anaknya jatuh ke sungai, besar kemungkinan sudah tenggelam. Bima, lalu, apa rencanamu selanjutnya? Kembali ke Bandung, aku akan pasang iklan orang hilang di koran untuk Siti Buntal. Dimuat di 3 edisi Harian Pemuda, Harian Petani, dan Harian Ekonomi, total biayanya Rp90.000. Anak ini, biasanya, pelit, baju robek dijahit sampai bertahun-tahun tidak beli baju baru, tapi untuk Siti Buntal tidak sayang keluar uang sepeser pun. Kamu jangan buru-buru, urusan Siti Buntal pasti akan ada titik terangnya suatu hari nanti, makan dulu. Komandan Bima, pagi-pagi begini sudah ambil koran untuk Komandan Taruna? Iya, nanti aku yang panggil Bapak. Hari ini kamu dan ayahku bawa Nini ke rumah sakit. Ambil hasil tes, kan? Aku masih ada urusan jadi tidak bisa menemani. Hari ini di rumah sakit pasti ramai, biarkan Ani ikut denganku saja. Kalau begitu, terima kasih Komandan Bima. Hari ini merepotkan Anda menjaga Ani. Kami pamit dulu. Paman Bima, pengumuman orang hilang ini Paman yang pasang, ya? Paman sedang mencari orang. Foto ini foto pernikahan Paman dan Bibi ya. Paman Bima, Bibi ini, meskipun agak gemuk, tapi lucu kok. Nanti pas ketemu ibu, aku mau ngadu kalau istri Paman Bima itu sama sekali tidak cantik. Saudari Kirana, saya sudah membelikan tiket ranjang tidur untuk Anda bertiga. Ini surat pengantarnya, nanti petugas tiket akan memeriksanya. Simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Komandan Bima, terima kasih. Ayo jalan. Ibu, tiket kereta ini Paman Bima yang belikan untuk kita ya? Iya, Paman Bima kenapa baik sekali pada kita ya? Belikan tiket, belikan makanan juga. Paman Bima memang sangat perhatian,
jadi istrinya, pasti sangat bahagia. Oh ya ibu, aku sudah melihat wajah istri Paman Bima loh, benarkah? Seperti apa rupanya? Istri Paman Bima pasti seperti bidadari? Enggak, kok. Istrinya gemuk sekali. Tapi Paman Bima bilang istrinya itu orang yang sangat baik. Kok ibu dengar-dengar istri Komandan Bima itu tinggi dan cantik ya? Ibu, jangan bilang-bilang Paman kalau aku mengejek istrinya gemuk ya. Ibu kan pernah ajarkan, menjelek-jelekan orang di belakang itu tidak baik. Baiklah, Ani, memang paling pintar. Makanlah, kalian mainlah sana. Baik, Ibu Ratna, ada apa? Wajah ibu pucat. Ini soal Ani dan Nini. Kemarin ibu sudah tanya, mereka bilang Ani dan Nini baru pindah kakak jadi sementara belum bisa masuk sekolah. Tidak apa-apa, Ibu Ratna. Ani dan Nini belum genap 5 tahun, saya bisa mengajari mereka sendiri di rumah. Tidak usah khawatir, Kirana. Sebenarnya, masih ada cara. Kalau kamu bisa mencari orang yang bisa dipercaya di asrama, militer yang profesinya tentara untuk dinikahi, masalah ini akan beres. Ibu, Ratna, untuk saat ini saya belum berniat menikah. Saya cuma ingin setelah ujian universitas, dapat kerja yang lebih baik, memberikan masa depan yang baik buat Ani dan Nini. Kirana, kemari duduk sebentar. Kirana, Ibu Ratna bicara jujur saja. Ya, Bima dan Cemtang, kesatuan, sudah mengajukan surat cerai. Ibu berpikir, setelah Bima resmi cerai, kalian berdua bisa bersatu jadi satu keluarga, pasti akan sangat baik. Tidak bisa, Bu. Kenapa? Kamu tidak suka Bima? Saya tidak bermaksud begitu. Ibu Ratna, saya dan Komandan Bima tidak cocok. Apanya yang tidak cocok? Kamu dan Bima, yang satu tinggi tampan, yang satu langsing, cantik. Berdiri berdampingan saja sudah kelihatan sangat serasi. Saya tahu, Ibu Ratna, saya selalu menganggap Ibu dan Komandan Taruna sebagai keluarga. Tapi, urusan ini terlalu mendadak. Baiklah, ini Ibu Ratna yang terlalu buru-buru. Urusan ini kita bicarakan nanti saja. Sementara pekerjaan diatur, seperti ini dulu, yang lain siap-siap. Siap, Komandan, saya mau melaporkan urusan pribadi, masuk ke ruanganku. Bima, kurasa kamu mau serahkan surat cerai kan? Bicara saja. Surat cerai, Komandan, dari mana Anda tahu? Anda benar-benar seperti cenayang. Soal Siti Buntal, aku sudah dengar, minumlah. Saat Siti Buntal jatuh ke sungai di Surabaya, kamu pasang iklan mencari orang. Kalau 1 bulan lagi tidak ada kabar, itu membuktikan dia sudah tiada. Kita beri batas waktu 1 bulan. Kalau sebulan lagi tidak ada kabar, surat ceraimu akan aku setujui. Siap, terima kasih, Komandan. Di dalam hati Kirana, Ibu Ratna bicara jujur saja ya. Bima dan Kesatuan sudah mengajukan surat cerai. Ibu berpikir setelah Bima resmi cerai, kalian berdua bisa bersatu jadi satu keluarga, pasti akan sangat baik. Orang di sebelah Komandan Bima itu siapa? Mirip sekali dengan Siti Buntal. Sangat mirip dengan Siti Buntal. Jangan-jangan istri Komandan Bima yang hilang itu adalah diriku? Kirana, kamu melamun apa? Ibu Ratna, malam ini kita makan mie kuah tomat telur ya. Kirana, kalau kamu ada kesulitan harus cerita pada ibu, ya. Ibu Ratna, saya tidak apa-apa. Ibu tolong bantu nyalakan apinya ya. Ya, baik. Komandan Bima, Anda sudah pulang? Saya sedang bikin mie buatan tangan, biar saya masakkan. Tidak usah, kamu belajarlah, biar saya buat sendiri. Tidak apa-apa, cuma beberapa menit. Saudari Kirana, buku pelajaran SMA yang kuberikan itu, kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanya saya. Di dalam hati Kirana, jangan-jangan pria 5 tahun lalu itu benar-benar Komandan Bima? Komandan Bima, Anda sudah menikah, kenapa tidak menjemput istri Anda ke asrama? Apa Anda membenci istri Anda? Bukan begitu, aku dan istriku tidak punya perasaan cinta. Komandan Bima, apa istri Anda sangat gemuk? Hari ini saya lihat di koran ada iklan orang hilang, ada foto Anda. Waktu saya nyalakan api, tidak sengaja terbakar, jadi saya tidak melihatnya dengan jelas. Istriku memang agak gemuk, tapi dia sudah lama hilang, mungkin kena musibah. Kalau bulan depan tidak ketemu, Kesatuan akan mengurus perceraianku, dan saat itu aku akan kembali melajang. Komandan Bima, apa nama istri Anda di desa Sukawangi itu? Siti Buntal? Dari mana kamu tahu nama istriku Siti Buntal? Di dalam hati Kirana, tidak disangka pria 5 tahun lalu itu benar-benar Bima Taruna. Dia adalah ayah dari Ani dan Nini. Saudari Kirana, aku dan istriku tidak punya perasaan apa-apa. Hubungan kami berawal dari sebuah kesalahan. Komandan Bima, apa Anda dan istri Anda sudah punya anak? Aku juga baru tahu bulan lalu kalau istriku melahirkan 2 anak untukku, tapi mereka jatuh ke sungai dan terseret arus. Pantas saja Anda pasang iklan orang hilang. Aku bertaruh nyawa melahirkan 2 anak.
hanya ditukar dengan pengumuman pencarian orang yang setengah hati. Saudari Kirana, selama bertahun-tahun ini kamu membesarkan 2 anak sendirian, apa kamu tidak pernah berniat menikah lagi? Komandan Bima, pernahkah Anda berpikir, kalau saja waktu itu Anda menjemput istri Anda ke asrama, dia dan anak-anak tidak akan terseret arus banjir? Benar, itu salahku. Bima, ada di dalam? Komandan, larut begini mencari saya ada apa? Bima, surat ceraimu sudah direspon atasan. 1 bulan lagi kalau tidak ada kabar Siti Buntal, surat cerai akan disetujui. Di dalam hati Kirana, sepertinya Bima, Taruna sudah tidak mau berhubungan dengan Siti Buntal. Komandan, saya mengerti, saya akan patuh pada perintah organisasi tanpa syarat. Bagus, ini sudah larut, aku tidak mengganggu lagi, aku pulang dulu. Komandan Bima, apa Anda sangat ingin bercerai dengan Siti Buntal? Komandan Bima, tidak perlu bicara, saya mengerti. Anda makanlah mie-nya, lalu istirahat. Di dalam hati Kirana, kalau Anda memang ingin bercerai, saya setuju. Anda tidak perlu menunggu 1 bulan. Saudari Kirana, giliran Anda menelepon ke sini. Halo, saudara, cari siapa? Halo, saudara, saya istri Komandan Bima, nama saya Siti Buntal. Saya setuju untuk bercerai. Hah? Kamu Siti Buntal? Kamu kan jatuh ke sungai dan terseret arus? Saya jatuh ke sungai tapi saya selamat. Saudara, tolong sampaikan pesan saya pada Komandan Bima. Saya setuju bercerai. Bima, ini aku. Ada apa? Lagi mabuk asmara ya? Aku, Siti Buntal, ternyata masih hidup. Dia belum mati, dia baru saja menelepon. Hah? Istrimu, Siti Buntal belum mati? Pasti dia lihat iklan di koran lalu menelepon bilang, setuju cerai. Tidak mungkin, walaupun dia lihat iklan, dari mana dia tahu aku mau cerai? Aku tidak bohong, ini sungguhan. Kalau tidak percaya, periksa saja. Sana. Kalau dia setuju cerai, kamu bisa kembali melajang loh. Apa benar Siti Buntal masih hidup? Waktu dia menelepon, ada bahas soal 2 anak tidak? Tidak, ada. Dia bicaranya sangat tegas, langsung tutup telepon. Bima, Siti Buntal masih hidup? Kamu tetap mau cerai? Cerai saja, biar aku bantu uruskan. Bima, kamu mau kemana? Teleponnya dari kantor pos, mungkin Siti Buntal belum pergi jauh. Aku ikut kamu, Pak Pos. Pak, kami sedang kerja, besok saja ya. Pak, kami dari markas militer, Bandung mau melacak informasi seseorang. Komandan Bima, Komandan. Pak, Hari, ini apa Anda melihat seorang wanita dengan berat lebih dari 70 kg menelepon ke pos komando resimen? Biar saya ingat-ingat, Pak, boleh saya lihat nomor teleponnya? Catatan telepon ada di sini semua. Seingat saya ada wanita yang menelepon ke markas militer, tapi badannya tinggi, langsing, dan kulitnya cukup putih. Dia pakai sweater putih dengan kerah biru muda, cantik sekali. Maksud, Bapak, wanita ini badannya tinggi kurus, kulit putih, pakai sweater putih dengan kerah biru? Benar. Di dalam hati Bima, ciri-ciri ini mirip saudari Kirana, bahkan bajunya juga model yang ibuku jahitkan untuk saudari Kirana. Mungkinkah Siti Buntal itu Kirana Bulan? Bima, kamu mau tanya apa lagi? Tidak usah Pak Pos. Terima kasih. Sama-sama. Bima, tidak jadi dilacak, minta tolong petugas pos perhatikan kalau orang yang mengaku Siti Buntal itu muncul lagi tidak? Tidak, usah. Aku akan pulang dan tanya langsung pada Kirana Bulan. Bima, aku belum naik mobil nih. Bima, di dalam hati Bima, saudari Kirana memakai baju yang persis deskripsi petugas pos tentang Siti Buntal. Komandan Bima, kenapa menatapku begitu? Kirana, kamu adalah istriku Siti Buntal kan? Pak Jono, saya butuh bicara dengan Komandan. Bima, tolong Anda menyingkir sebentar. Saya keluar. Saya jalan-jalan keluar. Komandan Bima, Anda pergi ke kantor pos melacak catatan telepon saya ya? Benar, saya adalah Siti Buntal di Desa Sukawangi tahun itu. Komandan Bima, di telepon, saya sudah menyatakan sikap saya. Saya setuju bercerai. Saya tidak setuju bercerai. Anda tidak setuju cerai? Lalu 5 tahun ini Anda kemana saja? Pernahkah Anda berpikir punya istri di kampung? Pernahkah Anda memikirkan bagaimana saya hidup bersama Ani dan Nini selama ini? Saudari Kirana, ucapanmu benar. Aku gagal menjadi ayah dan suami, ini salahku. Tapi aku tidak setuju bercerai. Penderitaan yang kamu alami akan kutebus untukmu, juga untuk Ani dan Nini. Kamu suruh aku melakukan apa saja aku mau, suruh aku berlutut seharian di papan, cucian juga mau. Luka yang kamu alami perlahan akan kusembuhkan, bolehkah? Tidak bisa, aku tidak setuju. Surat cerai kan kamu yang ajukan. Saudari Kirana, aku menghargai pilihanmu,
Tapi untuk mengurus perceraian harus ada buku nikah asli. Harus bikin buku nikah ulang dulu. Saya tahu, besok kita buat buku nikahnya. Lihat itu, Ani, Nini, Paman Bima. Ani, Nini, kemari. Ayah, kemari pada Paman Bima. Ani, Nini, Paman Bima belum makan malam, biar Paman makan dulu. Ibu, antar kalian tidur. Komandan Bima, ibu Anda memanaskannya untuk Anda. Jangan lupa dimakan, nanti keburu lembek. Ayo anak-anak, Saudari Kirana, mulai sekarang. Bajumu, baju Ani dan Nini biar aku yang cuci, kamu istirahat saja, biar aku cuci sendiri. Ini pakaian dalam wanita. Kenapa kamu rebutan mau cuci? Kamu, istriku. Aku cuci pakaian dalam istriku, itu hal yang wajar. Sini. Bima Taruna, mau lepaskan tidak? Tidak mau. Cucu keempat, kamu ngapain tarik-tarikan? Itu kan, pakaian dalam Kirana. Tidak ada apa-apa, Bu. Oh ya Ibu, aku tidak jadi cerai dengan Siti Buntal. Apa? Tidak cerai dengan Siti Buntal? Kalau tidak cerai, bagaimana kamu mau sama Kirana? Pokoknya aku tidak cerai. Ibu jangan khawatir, nanti aku beri kejutan untuk Ibu. Pak, ini istri Anda? Ya. Istri Anda namanya Siti Fatimah, Siti Buntal, tapi KTP orang ini namanya Kirana Bulan. Saya tidak bisa memprosesnya. Pak, saya ini benar-benar Siti Buntal dari Desa Sukawangi. Nama Kirana Bulan ini saya buat sebagai identitas baru di Surabaya. Baik. Lalu bagaimana Anda membuktikan kalau Anda Siti Buntal? Saya. Anda harus kembali ke Desa Sukawangi untuk meminta surat keterangan bahwa Anda Siti Buntal, baru saya bisa buatkan akta cerainya. Pak, Saudari Kirana, kita pulang ke Desa Sukawangi sama-sama ya. Tiba di rumah kampung. Kotak ini dari mana? Terakhir kali saya ke Desa Sukawangi tidak lihat. Selama bertahun-tahun ini aku selalu mengirim uang ke Desa Sukawangi. Kalau kamu tidak menerimanya, pasti ada pada ibumu di sini. Ternyata selama ini setiap bulan dia mengirim uang. Pegang erat-erat ya. Uang, hasil kerja keras di kesatuan militer, tidak boleh jatuh ke tangan janda serakah. Marni, uang di mana? Serahkan uangnya. Kau mau apa? Diam. Kalau berontak, kupatahkan tanganmu. Komandan Bima. Kirana, cepat masuk kamar, kunci dari dalam. Di sini biar aku yang urus. Baik. Kirana, kamu tidak apa-apa kan? Cepat, lari. Bima Taruna, kamu gila ya? Pisau tajam itu. Kenapa digenggam kuat-kuat? Tidak sayang tanganmu? Kirana, aku tidak mau terjadi apa-apa padamu. Di dalam hati Kirana. Dia benar-benar rela mengorbankan nyawanya demi aku. Teringat kembali kata-kata manis dan pertolongan Bima di masa lalu. Saudari, Kirana, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka. Suami dari Saudari Kirana, gugur demi negara, dia pahlawan. Bima Taruna, aku tanya padamu ya, kalau aku masih gemuk seperti dulu, apa kamu mau menjemputku ke rumahmu? Menjemputmu, aku pasti menjemputmu, aku akan menjemputmu. Kirana, aku tahu kamu sangat menderita. Kamu pukul aku, kamu maki aku rela. Aku bersalah padamu, bersalah pada kedua anak kita. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah pada Ani dan Nini, mulai sekarang bersikaplah lebih baik pada mereka. Aku akan cari waktu untuk memberitahu mereka kalau kamu, ayah mereka. Kirana, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Bima Taruna, nanti kamu bilang saja pada kakek dan nenek kalau aku ini Siti Buntal. Kirana, kamu bersedia memakai status suami istri saat bertemu orang tuaku? Iya. Bima, kenapa senang sekali? Bapak, Ibu, Siti Buntal sudah ketemu. Siti Buntal dan anak-anak sudah ketemu. Bapak dan Ibu mau bertemu. Menantu dan cucu tidak. Bima. Siti Buntal sudah ketemu. Lalu Kirana. Bagaimana, kamu masih bisa tersenyum? Kirana, Ibu sangat ingin kamu jadi menantu. Ibu, tapi Siti Buntal juga kasihan. Dia ditipu ibu kandungnya sendiri. Untuk menikahi Bima. Selama 5 tahun dia tidak punya uang, suaminya juga tidak kelihatan. Ini semua salah Bima pada Siti Buntal. Ibu Ratna. Sayalah Siti Buntal. Hah? Apa? Kamu Siti Buntal? Iya. Bima. Kirana itu istrimu yang hilang bertahun-tahun? Iya. Pak Taruna cubit aku. Sakit. Ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi. Kirana. Kamu Siti Buntal ya? Istri yang dinikahi Bima? Iya. Ani dan Nini benar-benar cucu keluarga Taruna? Iya. Apa? Kirana, kamu istri Bima yang hilang bertahun-tahun? Iya. Ani dan Nini cicit nenek dong? Ani, Nini, panggil Eyang Buyut nak. Eyang Buyut, Eyang, panggil kakek juga. Kakek, Ani, Nini, cucu perempuanku yang pintar. Sekarang tidak boleh panggil Paman Bima lagi, harus panggil ayah. Paman Bima kalian itu adalah ayah.
Ayah, anak-anak pintar kesayanganku, biar kakek gendong ya. Kemari, kemari. Menurutmu kenapa bisa kebetulan begini ya? Tidak ada yang namanya kebetulan. Ini adalah takdir kita berdua yang sudah terukir di tulang. Kirana, mulai, sekarang aku tidak akan membiarkanmu dan anak-anak menderita lagi. Benar tidak, akan membiarkan anak menderita lagi. Ibu Ratna, Pak Taruna. Istriku, sepertinya panggilanmu harus diubah deh.